Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nugroho. Kami dari Prodi Bisnis Digital dan Akuntansi. Di sini kita akan membahas materi tentang akidah Islam. Yang pertama, pengertian akidah. Pengertian akidah secara etimologis, akidah berakar dari kata akidah yakidu, akdan akidatan. Kaitan antara arti kata akdan dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Jadi, akidah adalah sesuatu yang diyakini oleh seseorang. Makna akidah secara bahasa akan lebih jelas jika dikaitkan dengan pengertian secara terminologis. Secara terminologis, terdapat beberapa definisi akidah, antara lain yang pertama menurut Hasan al-Banna. Akidah, bentuk plural dari akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keraguan-raguan. Yang kedua, menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Kebenaran itu dipastikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesolehannya dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Dari kedua definisi tersebut dapat dijelaskan poin penting sebagai berikut. Yang pertama, sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia. Yang kedua, setiap manusia memiliki fitrah untuk mengakui kebenaran. Yang ketiga, keyakinan tidak boleh bercampur sedikit pun dengan keraguan. Yang keempat, akidah harus mendatangkan ketentraman jiwa. Yang kelima, menolak segala sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran itu. Yang terakhir, tingkat keyakinan seseorang tergantung kepada tingkat pemahamannya terhadap dalil. Dalil tentang akidah dalam firman Allah yang berbunyi, Man yut'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Ruang lingkup pembahasan akidah menurut Hasan al-Banna. Ruang lingkup akidah Islam meliputi ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah seperti wujud Allah, sifat Allah, nama dan perbuatan Allah, dan sebagainya. Kedua, nubuwat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul sebagai pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah yang dibawa para Rasul, mukjizat Rasul, dan lain sebagainya. 3. Ruhaniyat, yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti jin, iblis, syaitan, roh, malaikat, dan lain sebagainya. 4. Samiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sami, yaitu dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah seperti alam barzah, akhirat, dan azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lain-lainnya. Sumber akidah dan fungsi akidah. Sumber akidah terdiri dari dua macam, yang pertama Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah. Al-Quran merupakan sumber utama yang memberikan penjelasan tentang segala sesuatu secara lengkap kepada manusia, termasuk juga penciptaan alam semesta dan seisinya yang tidak dapat masuk dalam akal manusia. Oleh karena itu, terbatasnya akal manusia tidak dapat dijadikan sebagai sumber akidah. Sumber akidah yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah merupakan apa saja yang disampaikan Allah SWT di dalam Al-Quran dan Rasulullah di dalam sunnahnya. As-Sunnah ini wajib diimani, diyakini, dan juga diamalkan. Selanjutnya, fungsi akidah. Fungsi akidah yaitu yang berperan dalam kehidupan sehari-hari dan sosial manusia, diantaranya yaitu sebagai petunjuk hidup yang tepat, sehingga manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
juga dapat melindungi manusia dari kesesatan. Selanjutnya dapat menumbuhkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menenteramkan hati dan juga sebagai penanganan jiwa, memurnikan niat ibadah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, fungsi akidah juga mengokohkan keimanan terhadap Islam, mencari kebahagiaan dan ketentraman dunia dan juga di akhirat. Prinsip-prinsip akidah dalam Islam. Yang pertama, akidah Islam sebagai sesuatu yang diwahyukan Allah. Akidah Islam itu bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk diajarkan kepada umatnya dan terpelihara kemurniannya sampai hari akhir zaman. Akidah Islam bukanlah hasil rekayasa perasaan atau pemikiran Nabi Muhammad SAW sendiri, akan tetapi merupakan ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagai yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Najm ayat 3-4. Yang kedua, yaitu akidah Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan akidah yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Nabi dan Rasul bertugas menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Oleh karena sumber ajarannya yang dibawakan oleh para nabi dan Rasul itu adalah satu, yaitu berasal dari Allah. Maka isi ajaran yang diajarkan sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad adalah sama, yaitu Islam. Sehingga di antara mereka tidak ada perbedaan dalam mengajarkan akidah kepada umatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Syura ayat 13 yang berbunyi syara'al lakum minad dini wasabijinuhau wallazi auhayna ilaka wa ma wasaina biji Ibrahimma wa Musa wa Isa'an akhi muttina wala tatafar ragu fih kabura alal musyrikina matat ilaih Allahu yajtabi ilahi maitaja wa syahdi ilahi mayunid, yang artinya dia telah mengisyaratkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kamu wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Agama yang dimaksud di sini adalah mengesahkan Allah, beriman kepadanya. Jadi jelas bahwa akidah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah sama seperti yang diajarkan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Perbedaan ajaran para nabi dan rasul terdahulu itu hanya terletak pada syariat-syariat yang berupa amalan-amalan. Perbedaan syariat itu terjadi karena perbedaan situasi, cara berpikir, kondisi sosial yang ada, dan sesuai dengan cara pandangan masyarakat pada masanya.